Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nara Kucing. Oke teman-teman, bagaimana kabar kucing kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Begitu juga dengan ownernya, semoga sehat selalu agar bisa merawat kucingnya dengan baik di rumah. Teman-teman, hari ini saya ada di Persona Kopi ya, tepatnya di Jalan Panglima Polim, Bandar Lampung. Saya biasa ngopi di sini karena kopinya pas banget ya. Terus kemudian ada banyak varian minuman lainnya. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Lampung, kalian bisa mampir ketika lewat di Persona Kopi. Sambil ngopi, saya akan sharing bagaimana cara kita menangani ketika kucing kita muntah ya. Nah, ada 6 jenis muntah pada kucing yang kemarin saya sudah share di video sebelumnya yang ini ya. Nah, kemudian hari ini saya akan jelaskan cara menanganinya. Karena ada 6 jenis, tentunya menanganinya berbeda-beda ya, tergantung dengan bagaimana muntahnya. Nah, sebelum saya bantu jelaskan di videonya, bantu dulu subscribe, like, komen, dan share. Kemudian kita langsung saja cekidot. Teman-teman, ada 6 jenis muntah pada kucing yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, inilah cara menanganinya. Yang pertama, ketika kucing kita muntah busa atau berbuih ya, dia bening biasanya warnanya. Itu kan saya jelaskan kebanyakan penyebabnya adalah kelaparan atau kita telat memberikan mereka makan ya. Jadi, untuk penanganannya, cepat berikan makan pada kucing kita, tapi dengan wet food ya. Jangan dengan dry food atau makanan yang kering atau keras ya. Jadi kita harus cepat memberikan dia makan menggunakan wet food ya. Tidak usah terlalu banyak, yang penting ada masuk makanannya dulu. Nah, kapan Kak bisa diberikan dry foodnya lagi? Keesokan harinya ya. Oke. Untuk yang kedua ada muntah bulu ya teman-teman. Nah, yang muntah bulu ini adalah sebenarnya kucing yang normal ya. Karena muntah bulu harus rutin sebenarnya dimuntahkan oleh kucing ya. Nah, penanganannya adalah ketika kucing kita muntah bulu, berikan air putih ya. Berikan air putih yang banyak. Kemudian kita juga berikan makanan yang kandungannya bisa mencegah anti hairball ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ada muntah cacing. Untuk muntah cacing ini sudah jelas ya, dipastikan kalau kucing kita itu cacingan ya. Hati-hati dengan kucing cacingan, karena kucing cacingan tidak bisa dianggap sepele, bisa menyebabkan kematian ya teman-teman. Nah, jadi kalian harus cepat meminumkan obat cacing. Beli di pet shop terdekat ya. Saya pernah rekomendasikan juga di video lainnya, yaitu merek Drontal ya. Cari yang asli. Ada juga di video lainnya cara membedakan Drontal yang asli dan palsu. Nanti saya sertakan semuanya di link deskripsi. Nah, setelah pemberian obat cacing, teman-teman harus mengulangnya 1 minggu setelah meminumkan obat cacing yang awal ya. Kenapa? Untuk mencegah cacingan di 2 bulan ke depan ya. Nah, kemudian yang keempat ada muntah berwarna kuning atau hijau, tapi dia sudah berbau ya. Untuk muntah yang satu ini, teman-teman harus hati-hati. Saran saya, cepat bawa ke klinik hewan karena sudah terjadi infeksi pada usus pencernaannya ya. Nah teman-teman, jika tidak bisa membawanya ke klinik hewan, kalian bisa memberikan pertolongan pertama dengan memberikan susu beruang sebanyak 5 sampai dengan 10 ml 1 hari ya. Jadi untuk menghindari kucing kita dehidrasi ya. Nah, kemudian untuk muntah kuning ini atau hijau yang sudah berbau ini, biasanya adalah gejala atau bagian dari kucing yang sudah terinfeksi virus, bisa Kaliki atau virus Panleukopenia distemper ya. Nah,
Kalau untuk ini ya jelas, makanya saya sarankan di awal untuk bawa kucing kalian ke klinik hewan. Jika tidak bisa kalian menonton video saya mengenai obat untuk kucing yang terserang virus ya. Ada D1, D2, dan D3 di video yang akan saya sertakan juga di link deskripsi ya. Nah, bagaimana cara menangani yang kelima ketika kucing kita muntah darah atau kucing kita itu sudah benar-benar parah? Kalian jelas kalau yang ini kalian harus cepat bawa ke klinik hewan juga ya teman-teman. Nah, Kak, bagaimana kalau kita tetap belum bisa membawanya ke klinik hewan? Kalian bisa memberikan banyak air putih ya, atau kalian juga bisa meminumkan air susu beruang. Kemudian saya rekomendasikan untuk kalian membeli makanan Royal Canin Recovery ya, karena di makanan ini itu sangat aman dikonsumsi ketika kucing kita sakit ya. Nah, untuk muntah darahnya itu bisa saja ada benda tajam atau hal lainnya yang masuk ke mulut kucing kita ya. Jadi kita harus segera periksakan kucingnya ke klinik hewan. Bagaimana dengan yang terakhir? Yaitu kucing muntah makanan. Sudah saya jelaskan di video kemarin bahwa kucing yang muntah makanan itu biasanya kekenyangan, atau dia makanannya sudah terlalu lama, atau juga dia sudah tidak menyukai makanan yang kita berikan ya. Nah, bagaimana kalau kekenyangan? Kalau kekenyangan, saran saya kalian puasakan dulu selama 4 jam. Setelah 4 jam kita berikan makanan wet food ya. Jadi jangan dry food. Nah, jadi baiknya kalian langsung berikan makanan basah ya, yang lembut ya. Karena dalam kondisi itu kucing sedang tidak baik keadaan pencernaannya. Nah, bagaimana kalau kucingnya itu memakan makanan yang sudah lama ya? Maksudnya yang sudah lama kita simpan di wadah makanannya. Nah, kita cepat ganti makanannya, kemudian berikan makanan yang baru tadi yang basah ya. Kemudian untuk kalian yang kucingnya memakan makanan yang sudah lama, baiknya kalian memberikan air kelapa muda ya, sebanyak 10-20 ml per hari ya, bisa beberapa kali dalam sehari. Itu untuk menghindari adanya kontaminasi bakteri yang sudah tercampur di makanan kucing yang kita berikan ya. Bagaimana kalau kucingnya itu muntah makanan karena dia sudah tidak menyukainya? Kalau ini jelas kita harus mencari makanan di pet shop terdekat yang sekiranya kucing kita itu suka ya. Sebelum saya menutup video ini, saya ada sedikit saran untuk kalian yang kucingnya tadi muntah karena makanan ya. Saran dari saya adalah kita harus memberikan makan pada kucing kita sesuai polanya, atau kita harus mulai menentukan jadwal makan pada kucing kesayangan di rumah. Baiknya itu 3 kali dalam sehari, bisa pagi, siang, malam, atau pagi, siang, sore ya. Untuk takarannya kalian sesuaikan dengan berat badan dan sesuaikan juga dengan dibalik kemasan makanan yang kalian beli ya. Nah, itu untuk apa? Untuk mengidealkan berat badan tubuh dan kesehatan kucing kita di rumah ya. Karena yang terlalu banyak makan juga tidak bagus, kurang juga tidak bagus. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan habis. Jangan lupa yang belum follow Instagram Nara Kucing, saya sertakan di link deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.